Agro, ketemu lagi dengan Vida di channel Agrozin ID. Sekarang aku mau membahas sesuatu based on experience-ku. Kalau Sobat Agro ingat, di vlog sebelumnya kan aku minta temenin buat memperbanyak begonia. Ini indukannya, waktu itu aku tinggalin satu pokok dan ada 2 ruas batang kalau nggak salah, plus 1 helai daun. Ternyata seminggu setelahnya dia udah ngeluarin 1 helai daun baru. Aku seneng banget sih ngelihatnya, berarti indukanku ini tidak terpengaruh dengan bagian-bagian yang ku ambil untuk perbanyakan. Tapi yang bikin agak ngenes itu adalah perbanyakannya. Ini stek batang. Aku kaget kenapa daunnya layu begini ya. Meskipun mungkin belum bisa dibilang gagal 100% karena dia ada tumbuh satu ruas sepertinya. Akhirnya aku browsing-browsing dong soal media tanam. Dan ternyata media tanam itu banyak banget. Kayaknya mikirin media tanam aja bisa pusing duluan sebelum mulai nanam. Nah, di sini aku udah menyiapkan beberapa media tanam yang sering dijumpai dan biasa dipakai oleh kebanyakan orang. Ini adalah media tanam yang aku pakai dari pertama kali mulai menanam tanaman-tanaman hias ini. Media tanam ini berupa campuran antara tanah lembang, pupuk kandang yang sudah difermentasi, kokopit, sekam bakar, EM4 sampai bakteri penyubur. Media tanam ini produksi salah satu pertanian di Lembang dekat rumah aja. Dia sih sebenarnya merupakan media tanam standar karena itu tadi banyak ditemukan, gampang ditemukan, banyak dipakai. Tapi menurutku malah yang paling cocok untuk pemula, karena pemula kan belum begitu paham bagaimana cara mencampur beberapa media tanam yang ada untuk mendukung pertumbuhan tanamannya. Jadi dia ini sudah ada unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Jadi kalau Sobat Agro nggak mau pusing sih, menurutku pakai yang standar ini aja, terus nanti dibantu pupuk dan metode penyiraman yang benar, udah dijamin tanaman kamu tumbuh dengan baik. Berikutnya ada sekam mentah dan sekam bakar. Sebenarnya apa sih beda antara kedua sekam ini? Sekam kan merupakan hasil dari proses penggilingan tadi. Sekam ini bisa dibilang kandungan hara mikronya bagus, yaitu dia mengandung kalium dan itu salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman. Karakteristiknya juga dapat menyerap dan mengikat air, bagus untuk tanaman karena dia mampu menyerap dan mengikat air lebih lama. Tapi ternyata ada kekurangannya nih Sobat Agro. Sekam mentah ini sifatnya juga ringan. Jadi biasanya umumnya penangkar tanaman hias pasti menggunakan sekam mentah sebagai campuran media tanamnya karena ringan itu tadi. Tapi ternyata sekam mentah ini berpotensi untuk memunculkan jamur atau bakteri yang bersifat patogen kalau tidak disterilkan dulu sebelum dipakai. Gimana cara mensterilkannya? Yaitu dengan melakukan pembakaran tidak sempurna. Nah, hasil dari pembakaran tidak sempurna itulah yang berupa sekam bakar atau arang sekam. Jadi arang sekam ini sih sebenarnya bisa dibilang lebih bagus untuk dijadikan campuran media tanam kamu daripada sekam mentah. Kalau kamu nggak yakin nih ini udah steril atau belum ya. Arang sekam ini kurang lebih sama dengan tanah gembur atau topsoil. Jadi dia sudah mengandung karbon organik yang tinggi sehingga mampu mengeluarkan CO2 dan O2 untuk tanaman. Sifatnya juga poros, jadi sirkulasi air dan udara tanaman kamu bakal terjaga dengan baik. Nah, berikutnya ada kokopit.
Kokopit ini merupakan hasil dari pemrosesan sabut kelapa. Kokopit ini sifatnya kurang lebih sama dengan sekam, jadi dia mampu mengikat dan menyerap kadar air dengan baik. Jadi cocok untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan air lebih banyak. Berarti bisa juga nih dipakai pas musim kemarau untuk membantu tanaman kamu menyimpan kandungan air. Cara penggunaannya bisa dicampur dengan media tanam yang lain, bisa juga ditaruh di atas media tanam utama kamu. Jadi setelah disiram, dia akan membantu menyerap dan mempertahankan kelembapan lebih lama. Sama seperti sekam juga, karena berasal dari buah, kokopit ini memiliki kandungan kalium yang tinggi. Tapi yang perlu diperhatikan, kokopit ini kurang cocok dipakai di daerah dataran tinggi yang lebih lembab, karena sifatnya yang juga melembabkan. Jadi dia lebih cocok untuk sobat agro yang tinggal di dataran rendah atau di wilayah yang lebih hangat. Ada juga pasir malang. Pasir malang ini biasanya sih ditemukan untuk aquascape, tapi ternyata bisa dipakai juga sebagai media tanam. Karakteristiknya poros dan membantu aerasi, tapi ternyata penggunaannya akan lebih optimal kalau dicampur dengan pupuk kompos atau pupuk dasar lainnya supaya nutrisi tanaman kamu tetap terjaga. Dan kelemahan pasir malang yang lain adalah sobat agro harus memastikan betul bahwa dia sudah dalam keadaan steril, karena pasir malang ini rentan untuk membuat tanaman kamu terkontaminasi kalau dia belum steril. Nah, gimana cara mensterilkannya? Bisa dengan menyiramnya menggunakan air panas. Setelah itu disemprot dengan fungisida, dijemur seperti itu. Jadi menurutku sih agak ribet ya ternyata untuk menggunakan pasir malang sebagai media tanam. Itu menurutku. Ada juga media tanam vermiculit. Ini merupakan media tanam anorganik ya sobat agro, yang terbuat dari batu-batuan. Jadi kandungan mineralnya tinggi nih. Dia kurang lebih sama dengan perlit. Vermiculit ini bahkan diklaim lebih tinggi daya serap airnya. Jadi cocok untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan kandungan air lebih banyak. Tapi lagi-lagi dia nggak bisa dipakai sebagai media tanam tunggal. Jadi harus dicampur dengan media tanam yang nutrisinya lebih banyak, ya seperti dicampur dengan pupuk dasar itu tadi. Kelebihan dari vermiculit adalah stabilitas atau daya tahannya yang tinggi. Media tanam lain yang bersifat organik kan pasti ada faktor degradasi. Jadi semakin lama itu akan semakin habis atau mengurai. Nah, kalau vermiculit ini dia daya tahannya lebih tinggi dibanding media tanam organik. Media tanam lain yang juga bisa dipakai yaitu arang kayu. Ada juga arang dari kelapa, tapi umumnya sih arang kayu yang dipakai. Aku nggak punya arang kayu di sini, jadi nggak bisa nunjukin langsung ke sobat agro. Arang kayu memiliki kekurangan, dia kurang bisa mengikat air. Jadi sebaiknya jangan dipakai untuk daerah dataran rendah. Tapi kelebihannya adalah mampu menyerap racun. Misalnya nih, sobat agro terlalu banyak memberikan pupuk kimia. Kelebihannya akan diserap secara otomatis oleh si arang kayu ini. Dia juga spesifik ya, biasanya sih tanaman anggrek yang memakai arang kayu sebagai media tanam. Tapi karena sifatnya yang bagus untuk menyerap racun itu, nggak ada salahnya sobat agro pakai sebagai campuran media tanam. Bisa dihaluskan, terus dicampur kira-kira sekitar 5-10% dari total media tanam yang dibutuhkan. Atau bisa juga taruh saja di dasar pot
sebelum ditimpa dengan media tanam yang Sobat Agro pakai. Selain arang kayu, yang bisa juga ditaruh di dasar pot itu batu-batuan, misalnya batu apung, batu larva, batu zeolit, kayak gitu. Kenapa? Karena satu, saat penyiraman media tanam kamu gak langsung terbuang dari saluran drainase. Terus kedua, memberikan ruang untuk akar. Jadi dia bisa mendapatkan oksigen selain dari atas juga dari bawah. Terus yang ketiga, itu bikin irit juga. Misalnya kalau pot Sobat Agro besar kan nggak perlu semuanya diisi dengan media tanam. Nah, setelah aku mempelajari lebih lanjut soal media tanam dan karakteristiknya, akhirnya aku agak sedikit tercerahkan nih. Sepertinya sih memang penggunaan media tanamku kurang tepat ya waktu memperbanyak begonia kemarin. Karena kalau Sobat Agro ingat, aku menggunakan campuran antara pasir malang dengan kokopit. Sementara kedua media tanam itu sama-sama bersifat mampu menyerap air lebih banyak. Sementara begonia tidak suka dengan kondisi yang terlalu lembab. Itu satu. Terus yang kedua, aku tidak mencampurnya dengan media tanam yang bersifat nutritif. Jadi aku tidak memasukkan unsur topsoil atau tanah gembur, pupuk seperti itu. Kayaknya pasir malang yang aku pakai itu memang keliru. Seharusnya pasir malang yang lebih kasar, sementara aku belinya pasir malang yang halus. Tapi dari pengalaman itu sih aku jadi narik kesimpulan, intinya jangan takut untuk terus mencoba, karena kalau nggak gitu kita malah nggak akan tahu formula yang pas untuk tanaman-tanaman hias kita. Semoga bermanfaat ya Sobat Agro obrolan soal media tanam kali ini. Sampai ketemu lagi.